Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Nurisnaini dengan NIM 213022444028. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika kelas A angkatan 2021, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah termodinamika yang diampu oleh Bapak Supahar MSI, dan untuk memberikan sedikit pemahaman bagi teman-teman semua mengenai teori kinetik gas ideal. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita ke materinya. Untuk video kali ini saya akan memberikan sedikit pemahaman mengenai teori kinetik gas ideal. Materi yang akan saya sampaikan kali ini terdiri dari 5 subbab, yaitu yang pertama mengenai teori kinetik gas ideal itu sendiri, yang kedua asumsi mengenai teori kinetik gas ideal, yang ketiga hukum-hukum gas ideal, yang keempat persamaan keadaan gas ideal, dan yang kelima energi total dan kecepatan gas ideal. Dan untuk yang terakhir terdapat 2 contoh soal. Teori kinetik gas dapat diartikan sebagai teori kinetik zat yang membicarakan sifat zat yang dipandang dari sudut momentum. Peninjauan teori ini bukan pada kelakuan sebuah partikel, tetapi diutamakan pada sifat zat secara keseluruhan sebagai hasil rata-rata kelakuan partikel-partikel zat tersebut. Berikut terdapat 7 asumsi mengenai teori kinetik gas ideal. Yang pertama, gas terdiri atas partikel-partikel yang disebut molekul. Yang kedua, partikel gas bergerak dalam lintasan lurus dengan kelajuan tetap dan gerakannya acak. Yang ketiga, gerak partikel hanya disebabkan oleh tumbukan dengan partikel lain, ataupun dengan dinding wadahnya antar partikel tidak ada gaya tarik-menarik. Yang keempat, semua tumbukan yang terjadi merupakan tumbukan lenting sempurna. Yang kelima, selang waktu tumbukan antar partikel berlangsung sangat singkat. Yang keenam, volume partikel gas sangat kecil dibandingkan wadah yang ditempatinya. Dan yang terakhir, untuk semua partikel gas berlaku hukum Newton tentang gerak. Pada keadaan standar, 1 mol gas menempati volume sebesar 22.400 cm3. Sedangkan jumlah atom dalam 1 mol sama dengan 6,02 kali 10⁻23 yang disebut bilangan Avogadro. Jadi, pada keadaan standar, jumlah atom dalam tiap-tiap cm3 adalah N sama dengan 6,02 kali 10⁻23 per 22.400 sama dengan 2,68 kali 10⁻19 atom per cm3. Sehingga banyaknya mol untuk suatu gas tertentu dapat ditentukan dengan N kecil sama dengan N besar per Na, di mana N kecil sama dengan banyaknya mol, N besar sama dengan jumlah partikel, dan Na sama dengan bilangan Avogadro yang bernilai 6,02 dikali 10⁻23. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai hukum-hukum tentang gas. Yang pertama, hukum Boyle. Seorang ilmuwan Inggris, Robert Boyle, mendapatkan bahwa jika tekanan gas diubah tanpa mengubah suhu, volume yang ditempatinya juga berubah, sehingga perkalian antara tekanan dan volume tetap konstan. Berikut merupakan persamaan hukum Boyle, yaitu P1V1 sama dengan P2V2 sama dengan C, di mana P1, P2 sama dengan tekanan gas 1 dan 2,
dengan satuan N per M kuadrat. Kemudian V1, V2 sama dengan volume gas 1 dan 2 dengan satuan M kubik. Yang kedua yaitu hukum Charles, di mana jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Diperoleh persamaan hukum Charles yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V1 V2 sama dengan volume gas 1 dan 2 dengan satuan M kubik. Kemudian T1 T2 sama dengan suhu mutlak gas 1 dan 2 dengan satuan K. Yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac, di mana apabila volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Diperoleh persamaan hukum Gay-Lussac yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P1 P2 sama dengan tekanan gas 1 dan 2 dengan satuan N per M kubik. Kemudian T1 T2 sama dengan suhu mutlak gas 1 dan 2 dengan satuan K. Dan untuk yang terakhir yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana berlaku apabila selama proses berlangsung jumlah partikel gas adalah konstan. Jika jumlah partikel berubah, volume gas juga berubah, walaupun suhu dan tekanan dipertahankan konstan. Berikut merupakan persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Pada materi keempat yaitu mengenai tentang persamaan keadaan gas ideal. Pada persamaan keadaan gas ideal ini terdapat persamaan PV sama dengan nRT, di mana N sama dengan N per Na, di mana P sama dengan tekanan gas dengan satuan Nm pangkat minus 2, V sama dengan volume gas dengan satuan M kubik, N sebagai jumlah mol gas dengan satuan mol, kemudian N sama dengan jumlah partikel gas, Na sebagai bilangan Avogadro dengan nilai 6,02 kali 10 pangkat 23, R sama dengan konstanta umum gas sama dengan 8,314 Joule kali mol pangkat minus 1 K pangkat minus 1 atau 0,0821 atm liter per mol K. Dan yang terakhir yaitu T sama dengan temperatur mutlak gas dengan satuan K. Untuk turunan PV sama dengan nRT, N sama dengan N per Na. PV sama dengan N per Na RT. Kemudian PV sama dengan N R per Na T atau R per Na sama dengan K, menjadi PV sama dengan NKT, di mana N sama dengan jumlah mol, K sama dengan tetapan Boltzmann 1,3807 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin, dan R sama dengan konstanta gas umum dengan nilai 8,31 Joule per mol K atau 0,082 L atm per mol K. Untuk jumlah mol suatu gas adalah massa gas dibagi dengan massa molekulnya. Jadi, N sama dengan M per Mr, kemudian PV sama dengan Mr per Mr, T
P sama dengan M per V R per MRT, Rho sama dengan M per V, atau P sama dengan Rho R per MRT, Rho sama dengan P kali MR per R kali T, di mana M sama dengan massa molekul dan Rho sama dengan massa jenis. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai energi total dan kecepatan gas ideal. Terdapat persamaan EK sama dengan 3kT per 2, U sama dengan 3 NKT per 2, dan V sama dengan akar 3kT per M sama dengan akar 3P per R, di mana EK sama dengan energi kinetik rata-rata tiap partikel gas ideal, V sama dengan kecepatan rata-rata partikel gas ideal, U sama dengan energi dalam gas ideal sama dengan energi total gas, M sama dengan massa 1 mol gas, dan P sama dengan massa jenis gas ideal. Dan yang terakhir terdapat contoh soal. Soal nomor 1 yaitu gas ideal dengan tekanan P dan volume V dalam ruangan tertutup. Jika tekanan gas dalam ruangan diturunkan menjadi 1/4 kali semula pada volume tetap, maka perbandingan EK sebelum dan sesudahnya adalah, kita harus mengingat EK sama dengan 3/2, KT sama dengan 3/2 PV per N. Pada ruangan tertutup dan volume tetap, maka V dan N sama dengan konstan, sehingga EK1 per EK2 sama dengan 3/2 P1V per N per 3/2 P2V per N sama dengan P1 per P2 sama dengan P1 per 1/4 P1, dan hasilnya sama dengan 4. Jadi, perbandingan EK sebelum dan sesudahnya adalah EK1 banding EK2 sama dengan 4/1. Untuk soal nomor 2 yaitu berapakah kecepatan rata-rata dari partikel-partikel suatu gas dalam keadaan normal jika massa jenis gas 100 kg per meter kubik dan tekanannya 1,2 kali 10⁵ N per M kuadrat. Mari kita selesaikan. PV sama dengan 2/3 EK. PV sama dengan 2/3 dikali 1/2 dikali MV kuadrat sama dengan 1/3 MV kuadrat. V kuadrat sama dengan 3 PV per M sama dengan 3P per M per V sama dengan 3P per R. V sama dengan akar 3P per R sama dengan 3,1,2 kali 10⁵ per 100, dan hasilnya yaitu 60 meter per sekon. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai teori kinetik gas ideal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.